Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wassalamualaikum yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita di subuh hari ini bisa berjumpa kembali. Insya Allah di subuh kali ini kita kajian ke yang terakhir, yaitu kajian yang sesi yang ketiga, pembahasan tentang mitos di kalangan pendaki gunung. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja nggih, karena nanti juga masih ada kegiatan lain seperti outbound, cafe break, sarapan dan lain sebagainya. Baik, untuk kepada Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan buku Bekal Religi bagi seorang pendaki. Materi yang terakhir tentang 9 mitos yang beredar di kalangan pendaki gunung. Mitos itu menurut versi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut. Mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Itu definisi mitos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan menurut Wikipedia, mitos itu adalah bahasa Yunani atau mite dalam bahasa Belanda. Adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau. Kisah yang berlatar masa lampau. Seperti seorang pendaki yang tertinggal di persimpangan jalan di pos 3. Kemudian dia melihat 3 orang pendaki yang lain yang tidak mau bicara. Terus hantunya yang mana itu? Belum ada jawabannya. Belum ada jawabannya. Adapun khurafat maknanya adalah al-i'tiqadu, ideologi, awil fikratul qa'imah, atau cara berpikir yang dibangun ala mujarradi at-takhayyulat, cara berpikir yang dibangun di atas prinsip-prinsip takhayyul semata, duna wujudi sababin aqliyin, tanpa disertai adanya sebab yang masuk di akal, au mantiqiyin mabniyin 'ala al-ilmi wal ma'rifah, atau pengetahuan yang atau penalaran yang bertumpu pada ilmu dan pengetahuan, tidak berdasarkan penalaran yang bertumpu pada ilmu dan pengetahuan. Khurafat adalah ideologi atau cara berpikir yang dibangun di atas takhayul semata, tanpa disertai adanya sebab yang masuk di akal atau penalaran yang bertumpu pada ilmu dan pengetahuan. Itu namanya khurafat. Masyarakat kita sering menyebutnya cerita klenik. Nah, mitos ini dianggap sebagai sesuatu yang benar, padahal aslinya tidak benar. Itu namanya mitos atau khurafat atau klenik, atau yang sebangsa dengannya. Dan biasanya berkaitan dengan hal-hal yang gaib.
Sebagaimana tadi pernyataan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Padahal Allah Ta'ala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan seorang muslim wajib membersihkan akidahnya dari hal-hal yang bisa mengotori hati, jiwa dan pikiran. Berupa apa? Berupa keyakinan yang mitos harus disingkirkan. Berupa cerita-cerita klinik harus disingkirkan. Karena Allah Ta'ala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang satu masa, satu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat dari berbagai macam keyakinan syirik, klinik, takhayul dan khurafat. Dan jargon yang sering ditampakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu, dakwahnya senantiasa memerangi TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Di antara orang yang hatinya paling kotor, jiwanya sering dihinggapi oleh cerita-cerita khurafat, mitos dan klinik adalah para pendaki gunung itu. Maka saya akan sampaikan 9 kalau waktunya cukup. Mitos. 9 mitos yang beredar di kalangan para pendaki gunung. Yang pertama tentang hantu pendaki tadi itu. Dari cerita yang pernah saya baca tadi, antara 1 orang versus 3 orang. Itu hantunya yang mana? Yang satu. Karena kan dia melihat 3 orang pendaki yang misterius. Pendakinya kan tidak mau ngomong kan. Dia cuma berjalan menunduk dengan cepat. Lalu dia manggil, mas, tolong tunjukkan saya jalannya kemana ini mas. Ya, tapi 3 orang ini tidak menggubris dan tidak mau mendengar. Dia hanya jalan nunduk terus. Dan 1 orang ini ngikutin dari belakang sampai menjelang subuh. 3 orang ini duduk ngobrol. Yang 1 orang ini karena merasa dicuekin, dia ikut duduk di sampingnya itu tapi nggak ngomong. Wong dia manggil-manggil tidak disaut. Lalu mereka saling bicarakan kalau pas sampai di persimpangan itu suasana sangat apa? Mencekam. Terus bulu kuduk merinding. Akhirnya mereka berjalan cepat dan tidak berani ngomong satu sama lain. Iya, semalam saya itu waktu di pertigaan merasa kondisi itu mencekam. Makanya jalan cepat. Kemudian yang terakhir ngomong, iya pas sudah 100 meter dari pertigaan itu saya merasa diikuti seseorang. Pas saya noleh ternyata nggak ada. Dia jalan cepat lagi. Ada apa sebetulnya di sini ya? Temannya nyaut. Di sini dulu konon ceritanya ada seorang pendaki yang ketinggalan rombongan di sini dan sampai sekarang itu dia bergentayangan suka bertanya-tanya tentang jalan menuju puncak. Siapa itu? Ya yang 1 orang itu tadi. Dan yang menulis cerita ini siapa? Yang 1 orang itu tadi di akun Facebook. Itu nggak ada hantunya. Itu karena pinternya orang Facebook membuat cerita yang dia ada-adakan. Jadi itu cerita nggak bener sekalian ya. Yang kebetulan saya baca di Facebook itu. Nah, banyak sekali juga cerita di kalangan pendaki gunung yang mengatakan akan keberadaan hantu pendaki, yaitu orang yang mendaki gunung lalu mati di gunung, setelah itu menjelma menjadi hantu yang suka mengganggu para pendaki yang lainnya. Seperti itu. Dan itu tidak benar. Tidak benar ada hantu pendaki atau orang mati kemudian berubah menjadi hantu. Karena Allah Ta'ala mengatakan hatta sampai idza apabila ja'a telah datang ahadahum kepada mereka orang-orang hidup al-mautu kematian
Kalau manusia sudah didatangi kematian, qala dia mengatakan kepada Tuhannya, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholiha, supaya aku bisa beramal saleh fi ma taraktu yang telah aku tinggal. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tidak, sekali-kali tidak, itu adalah ucapan yang mereka ucapkan, wa min waraihim, dan di belakang mereka barzakhun, terdapat tembok pembatas yang tidak bisa ditembus, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 mengisahkan bahwa orang mati itu pengen kembali ke dunia, tapi tidak akan pernah bisa. Karena alam orang mati dengan alam orang hidup sudah dipisah oleh satu tembok pembatas yang tidak akan bisa ditembus sampai hari kiamat. Jadi nggak ada ceritanya orang mati lalu berubah jadi hantu. Di dalam Islam tidak ada. Ya, kalau antum melihat Mbah Joyo yang sudah mati menampakkan diri, itu bukan nyawanya Mbah Joyo. Itu cerita bohong dan dusta. Pada beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini saya dengar dari seorang ustadz puluhan tahun yang lalu, bahwa di Indonesia ini ada seorang wanita yang mengklaim sebagai seorang wali wanita, ya, singkatannya WW, wali wanita. Dia mengklaim bisa mendatangkan roh orang yang mati, ya, melalui proses mediumisasi, lalu mewawancaranya. Dan wali ini berteman dengan Mas Agung. Ada Mas Agung sini? Mana Mas Agung? Mas Agung ini seorang kaya raya, pemilik toko buku Gunung Agung, kok Tulung Agung. Tulung Agung rak kidul kono. Toko buku Gunung Agung. Tahu toko buku Gunung Agung? Di mana? Surabaya ada ya? Itu jaya di masanya. Di berbagai kota dia punya apa? Punya cabang. Iya betul, Haji Mas Agung. Orang mana deh? Iya, tapi awalnya dia tukang tambal ban. Tukang tambal ban, hidupnya susah, terus sukses menjadi seorang juragan, namanya toko Gunung Agung. Jaya di masanya. Namanya Haji Mas Agung. Berarti antum tahu ceritanya ya? Tapi cerita yang mau saya sampaikan tahu nggak? Belum, oh aku belum cerita. Iya. Kan wali murid sampean. Jadi Haji Mas Agung ini orang yang kaya raya dan dia Muslim ya. Muslim. Dan dia sangat religius. Ya, kenalan dengan si WW. itu logonya Sutarbak loh itu. Tahu kopi Sutarbak? Itu kan logonya WW itu. Harganya mahal. Pernah saya tuh waktu nyari kartu kuning ya, buku kuning ini, mau vaksin itu loh, mau berangkat umroh, habis itu ampulnya itu, obatnya habis, di Jogja habis, di Klaten habis, di Solo habis, di mana-mana habis. Terus saya dapat info di Semarang katanya ada, saya gas sejak pagi dari Klaten naik motor sampai sana itu nyari dokternya itu blusuk ke hutan-hutan, baru ketemu ke kliniknya itu. Sampai di klinik itu sudah hampir Jumatan. Pak dokter mana? Wah, Pak dokter sudah baru aja pulang. Wah, nanti habis Jumatan gimana? Habis Jumatan dia harus pergi keluar kota, jadi nggak bisa ketemu ini, nggak bisa. Padahal hari itu hari terakhir kesempatan untuk vaksin buku kuning itu loh, meningitis. Ya wes lah,
Kalau begitu sudah takdir Allah, saya nggak jadi berangkat ini. Terus saya pergi Jumatan di masjid dekat situ. Selesai Jumatan saya disapa oleh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana mas? Dari Klaten. Lah mau ada apa ke sini? Saya tuh mau vaksin meningitis. Malah ini Pak dokternya katanya udah pulang. Terus habis Jumatan dia mau pergi keluar kota. Lah kan dokternya saya. Oh iya toh. Habis Jumatan saya langsung disuntik jus. Dikasih buku, gas saya pulang ke Jogja. Lewat jalur Magelang itu. Sampai Jogja itu sudah jam 5 sore. Dan dari pagi itu sampai kelupaan nggak minum saya itu. Hausnya kayak apa ini? Dari kejauhan sekitar jarak 200 meter itu ada logo Starbucks itu loh. Tahu? Logonya apa itu? WW itu. Wah, Masya Allah, ada kopi terkenal itu. Dan nihil harganya. Pas sekali saya gas sampai di depan Starbucks itu saya parkir terus beli es degan di situ. Saya nggak beli kopi, mahal lah eman-emano. Soalnya sampai es degan. Depan Starbucks itu ada bakul es degan gitu. Dan saya beli es kelapa di situ. Enggak beli kopi enggak. Degannya. Mihil ya. Nah, saya lanjutkan cerita Mas Haji Agung ini. Tolong, hai wali, kamu panggil rohnya Sunan Kalijogo. Setelah itu kamu wawancara tentang kisah hidupnya dia, perjalanan dakwahnya, kisah karomahnya dia, kewalian dia. Kamu tanya semua. Nanti dicatat. Betul, dipanggil rohnya Sunan Kalijogo. Set, mungkin ya kira-kira begitu. Terus ditanya, kamu siapa? Aku Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu namanya Raden Said atau Berandal Lokojoyo. Sukanya merampok, diberikan ke orang-orang fakir miskin. Setelah jadi wali, dia menempuh metode dakwah yang unik. Bajunya serba hitam, sarungnya hitam, pakai beskap hitam, pakai belangkon hitam, kumisnya panjang. Tapi bukan Abul Aswad dia. Kemudian dia berguru kepada Sunan Bonang, suruh menunggu apa? Tongkat bambu bersila begini selama 3 tahun di pinggir sungai. Sungai itu kali. Sehingga dia dijuluki Sunan Kalijogo. Jogo Kali. Iya, karena dia menjaga tongkatnya Sunan Bonang begini selama 1 tahun, selama 3 tahun sampai lumutan itu. Jadi selama 3 tahun itu dia hanya duduk bersila. Iya. Enggak sholat, enggak Jumatan, enggak puasa Ramadan, enggak BAK, BAB, enggak. Kalau secara nalar 3 tahun itu, kalau dia buang air besar kan harusnya duduknya semakin tinggi begini. Tapi kan enggak. Iya apa enggak? Terus dia dikubur selama 40 hari, 40 malam. Nanti hasil wawancara kamu kita bikin film. Saya yang akan membiayai produksi film itu. Yang membiayai siapa? Ya Haji Mas Agung itu. Dan yang ditunjuk jadi aktor utamanya siapa? Deddy Mizwar. Jadi film Sunan Kalijogo pada tahun 1992 saya pulang dari sekolah SD lari-lari pengen nonton Sunan Kalijogo di TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Sekarang sudah nggak ada itu TPI itu. Ya, itu film itu ceritanya, idenya itu didapat dari sebuah proses sama pemanggilan roh Sunan Kalijogo terus diwawancara. Gitu ceritanya. Jadi kalau antum mempercayai konten film itu sama saja mempercayai ceritanya siapa? Wewe. Bukan wewe. Ceritanya roh yang dipanggil itu loh. Padahal kenyataannya nggak ada roh manusia bisa terus itu siapa? Ya mbok. Hanya ada 2 kemungkinan, malaikat atau setan. Malaikat mungkin nggak masuk ke badan manusia. Ya, berarti siapa itu? Nah itu. Makanya ceritanya aneh-aneh toh. Manusia duduk bersila 3 tahun, nggak pipis, nggak PAK. Harusnya PAK no? Iya. Ya, kalau sebulan udah naik 1 senti, kalau setahun naik berapa senti? Kalau 3 tahun duduknya udah di sini, di atas ini. Bawahnya apa ya? Bayang no dewi.
Wong 3 tahun no. Tidak mati, tidak sholat, tidak puasa. Iya. Dan cerita seperti ini diyakini oleh banyak orang. Gitu. Karena dibuat apa? Film. Itu ceritanya kayak gitu Pak Zainuri. Ya, insya Allah. Diingat-ingat itu. Supaya kita jangan membangun sebuah akidah berdasarkan apa? Informasi dari film. Informasi dari sinetron. Anak-anak, dari mana kok kamu tahu ada orang mati bisa jadi hantu? Lah itu di TV-TV. Dalilnya TV, dalilnya film, sinetron, telenovela. Itu yang dijadikan dalil. Adapun umat Islam tidak boleh dia berpatokan kepada dalil untuk membangun sebuah keyakinan dan ideologi dalam hati. Jadi orang mati nggak bisa kembali. Hantu pendaki itu tidak ada. Yang kedua, pendaki ganjil, anggapan sial terhadap angka ganjil. Tatkala rombongan pendaki berjumlah ganjil, maka diyakini hal tersebut akan membawa kesialan. Bener, ada nggak ini? Ada. Jadi kalau ganjil harus nyari temennya. Jangan ganjil. Harus ke genep. Betul bolak-balik saya mendaki ganjil ini nggak ada hal-hal yang ganjil yang saya temui. Itu di dalam Islam disebut dengan tatoyur. Apa itu? Kata Imam Ibnu Utsaimin, huwa tasya'umu bimar'i au masmu'in. Tatoyur adalah merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Wa qila at-tasya'um bima'lumin mar'iyan kana au masmu'an, zamanan kana au makanan. Definisi yang lain mengatakan tatoyur itu merasa sial ya dengan sebuah informasi. Apakah informasi itu bisa dilihat atau bisa didengar, atau informasi itu berupa waktu atau tempat. Contoh, merasa sial dengan waktu, merasa sial dengan bulan suro, merasa sial dengan tempat, yaitu ada tempat-tempat tertentu yang angker menyebabkan kesialan. Merasa sial dengan sesuatu yang dilihat, ya, melihat ke burung gagak, mendengarkan sesuatu, wah ini merasa sial. Atau informasi tertentu seperti jumlah ganjil, itu kan nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, tapi bisa dirasakan. Ini semua disebut apa? Tatoyur. Wa hadza asmal, definisi yang kedua lebih lengkap. Fayashmalu ma la yura wa la yusam kat tatoyuri biz zaman. Sehingga mencakup hal-hal yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, seperti merasa sial dengan waktu tertentu, dengan zaman. Misalnya merasa sial dengan bulan suro, merasa sial dengan angka ganjil, merasa sial dengan angka tertentu, di antaranya angka berapa? 13. Itu dianggap angka sial. Makanya di hotel jarang sekali ada kamar nomornya 13. Kursi pesawat juga jarang yang pakai angka 13. Padahal pemilik hotel, pemilik pesawat itu orang sekolah atau orang bodoh ini? Hah? Pemilik hotel, pemilik pesawat terbang itu orang sekolah apa orang bodoh itu? Hah? Itu orang sekolah yang bodoh. Jadi enggak semua orang sekolah itu pinter. Ada orang sekolah tapi bodoh. Siapa? Ya mereka itu. Sekolah tinggi-tinggi, ya, belajar ilmu katanya logis, tetapi takut terhadap angka 13. Bisa mengakibatkan pesawat jatuh, hotel kebakaran, hotel runtuh. Ya, takut dengan angka 13. Itu semua tatayur, termasuk keyakinan mendaki kalau ganjil akan mengakibatkan apa? Sial. Itu juga mitos juga. Ya, rinciannya antum bisa baca di dalam buku ini. Terus solusinya bagaimana? Ya, meyakini bahwasanya kebaikan dan keburukan itu semua asalnya dari Allah dan tidak berkaitan dengan angka tertentu. Tidak berkaitan dengan suara tertentu. Tidak berkaitan dengan penglihatan tertentu. Mau berangkat mendaki gunung, ada ular di tengah jalan. Wah, ini pertanda apa ya? Ya pertanda ularnya lewat. Nggak ada pertanda apa-apa. Dan bolak-balik saya jalan, ada ular lewat, ya tetap jalan terus.
dan nggak ada apa-apa. Bahkan saya terkadang menyengaja untuk melindas ular itu. Ya, kalau bisa di kepalanya cuma sulit kan, nggak kayak orang ketok toh, naik motor gini, lindasi tak lindasi. Maka melindasnya ya hanya ngawur, terkadang kena badannya. Kenapa demikian? Karena syariat kita memerintahkan untuk membunuh ular. Ya. Khamsun minal fawasik, ada 5 hewan jahat yuktalna yang dibunuh fil hili wal haram, di tanah haram maupun di tanah halal, di antaranya ular, kalajengking, tikus, ya, kemudian apa? Elang, terus gagak. Al-qalbul aqur, sebagian riwayat menyebutkan anjing gila. Kenapa elang itu dibunuh? Beberapa tahun lalu terjadi kebakaran besar-besaran di benua Australia. Besar sekali kebakaran, sampai dikatakan katanya hampir 1/3 benua Australia itu kebakar. Itu baru beberapa tahun yang lalu. Coba antum ceklah kebakaran besar di benua Australia. Nah, orang-orang Australia mendapatkan satu data fakta yang mencengangkan. Ternyata penyebab kebakaran itu adalah burung elang. Jadi burung elang itu kalau melihat bara api, kayu yang terbakar, itu dia akan ambil dengan cakarnya lalu dibawa terbang, terus dijatuhkan di hutan yang lain. Ngambil lagi jatuhkan, ngambil lagi jatuhkan. Sehingga api menyebar dengan sangat cepat. Karena perilaku siapa? Burung elang itu. Tujuannya untuk apa dia? Kalau hutan sudah kebakar, dia tinggal terbang aja di atas dan melihat hewan-hewan penghuni hutan pada keluar berlarian. Setelah itu dia buru dari atas, sahut dimakan. Itu akhlak buruknya siapa? Burung elang. Makanya dia diperintahkan untuk dibunuh. Khusus untuk ular yang berada di rumah tidak boleh dibunuh, tapi harus diperingatkan 3 kali. Semua ular diperintahkan untuk dibunuh kecuali ular yang kita lihat di dalam rumah, karena kata Nabi bisa jadi dia adalah jin muslim yang sedang menampakkan diri. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian melihat ular di dalam rumah, fala taqtulu, hadis riwayat Muslim, jangan dibunuh. Bal adzinu lahum salasata ayamin, tapi kasih kesempatan kepada ular itu 3 hari. Kalau antum melihat ular di rumah, kasih kesempatan 3 hari. Silahkan 3 hari. Kalau antum pulang, nginep, ngopi. Misalnya antum pulang ke rumah, ada daging kubra begini. 3 hari. Jadi kalau antum tidur, kepalanya geli-geli, berarti mau ditelan antum. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bal harrijuhu salasa marrat, usirlah dia 3 kali. Jadi menjadi penafsiran bagi hadis pertama. Jadi bukan benar-benar ditunggu 3 hari. Ya. Nanti antum keburu dijadikan mangsa yang tidak empuk. Kan kepala kan atos ini. Bukan mangsa empuk, mangsa yang tidak empuk. Tapi diusir 3 kali. Cara ngusirnya gimana ya? Diajak ngomong biasa. Kalau antum orang Surabaya pakai bahasa Surabaya. Kon ngali saka embong kene kon. Misalnya. Lho lha apa kon nang kene? Kalau antum orang Madura ya diusir pakai bahasa Madura. Aduh remak tak iya. Ya, gimana kemarin ayong? Sayong. Sayongku. Saya dengarnya sayangku gitu. Diusirlah itu. Kalau dia itu jin muslim, maka dia akan pergi. Wa idza badalakum ba'da dzalik, tapi kalau sudah diusir 3 kali dia tetap menampakkan diri, faqtulu, bunuhlah dia. Innama huwa syaitan, sesungguhnya dia adalah setan. Itu khusus ular yang ada di dalam rumah. Ya. Kalau takut beneran, ya jangan dibunuh intinya. Boleh diusir atau disingkirkan menggunakan galah bambu yang panjang gitu. Atau beli tongkat penjepit ular itu loh. Ya. Harga yang dipencet begini dia bisa jepit gini. Itu biasanya yang miliki petugas apa? Damkar itu, pemadam kebakaran. Yang ketiga, menangkap dan membunuh hewan mengakibatkan apa? Kesialan. Sama, itu juga bagian dari apa?
dari tatayur itu. Yang ketiga, yang keempat, larangan mendaki gunung dalam keadaan apa? Haid. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Dan saya tuliskan di situ. Namun kami menganjurkan para wanita agar tidak melakukan aktivitas pendakian. Kemarin baru sepekan yang lalu saya di Gunung Perahu melihat ketemu ya seorang akhwat yang pakai jubah, pakai jilbab gede, pakai cadar, pakai kaos tangan, gendong carrier mendaki gunung. Saran saya jangan. Seorang wanita belajar karate, ya MMA, Muay Thai, kemudian gulat itu tidak saya sarankan itu. Smackdown. Kalau di zaman saya kecil dulu namanya WCW ya. Antum tahu nggak? Iya, Iya. WCW itu banting-bantingan itu. WWE. WWE. Wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Antum kebayang nggak? Melamar akhwat istri dia juara dunia karate gitu. Kalau dia marah apa orang horor? Rumah antum jadi kapal pecah. Bukan hanya rumahnya yang pecah, kepala antum bisa pecah itu. Jadi seorang wanita itu bagusnya ya sinau nyambel, masak, ya maca. Karena pekerjaan wanita itu ya masak, maca, mana. Jangan keluar dari kodrat wanita. Mendaki gunung, climbing, apa? Climbing itu apa? Panjat tebing, vertical rescue. Waduh. Iki Wonder Woman apa? Tapi anggapan seorang wanita yang haid tidak boleh mendaki gunung karena akan mengakibatkan sial ini kurang benar dan itu bagian dari apa? Mitos juga. Bahkan pendapat yang rajih yang saya yakini seorang wanita haid pun diperbolehkan untuk iktikaf di masjid. Masuk masjid aja boleh apalagi hanya gunung. Dan pendapat wanita haid boleh masuk ke masjid itu dipilih oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah Ta'ala mengatakan wa waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kamu hai wanita di dalam rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan bertingkah laku seperti tingkah lakunya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Kita apalagi kalau mendaki gunung dia bersafar tanpa disertai mahram. Nabi mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita bersafar kecuali disertai oleh mahramnya. Sehingga saya tidak menganjurkan wanita untuk melakukan aktivitas pendakian di gunung. Serem. Karena itu masuk kategori olahraga yang apa? Yang ekstrim. Senyaman-nyamannya gunung itu kalau didaki sampai puncak loh ya. Kalau ini kan enggak. Antum kan enggak mendaki. Senyaman-nyamannya gunung kalau mendaki tetap capek. Tetap lelah, letih. Bahkan terkadang ada yang kecelakaan. Yang kelima, larangan buang air kecil di gunung. Ini mitos juga. Di Gunung Ciremai berkembang mitos yang menyatakan kita tidak boleh buang air kecil, buang air besar di tanah gunung tersebut. Endingnya apa? Botol-botol air mineral penuh dengan air kencing. Jadi mereka pipis di dalam botol. Teknisnya bagaimana nggak tahu saya. Karena saya belum pernah nyoba. Apa dileboknya apa dari kejauhan, saya nggak tahu. Nah ini supaya ini ya pas itu. Tepat sasaran. Nah, saya sampaikan di sini tata cara buang air kecil dan buang air besar di gunung. Yang pertama, memilih lokasi yang jauh dan aman dari pandangan dan jangkauan manusia. Jangan buang air besar di rute jalur pendakian itu. Nanti kasihan teman antum yang menemukan harta karun bengok-bengok dia. Bukan mas. Wah, ada emas ini. Emas gunung itu. Ada emas hitam, ada emas gunung. Dan di Gunung Gede itu saya pernah baca makalah ya.
Gunung Gede itu disampaikan, Gunung Gede Pangrango itu ada sekitar 2 ton lebih kotoran manusia di sini. Saya batin kok ya sempet-sempetnya nimbang itu loh. Iya, sempet-sempetnya nyari-nyari, didata, ditimbang. Konon katanya sampai mencapai 2 ton. Iki wong ngendi? Banyak, karena Gunung Gede ini salah satu destinasi wisata gunung yang paling diminati, berkaitan dengan ceritanya Suhoki, ya, yang membuat syair di alun-alun Surya Kencana, sehingga viral ini, terkenal Gunung Gede Pangrango. Karena semakin banyak orang datang ke situ, maka jumlah fesesnya juga semakin bertambah sampai mencapai angka 2 ton. Nggak tahu sanggon apa piro. Kharajna ma'a Rasulillah. Kami pernah keluar bersama Rasul fi safarin, dalam satu perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataghayyaba fala yura. Dan Rasul tidak buang air besar sampai beliau menghilang dan tidak bisa dilihat. Jadi keluar dari jalur dulu, belasak dulu nggak apa-apa, menembus semak belukar, terus hati-hati kalau jalan ya. Karena kadang di semak belukar dikiranya aman, ternyata mak penyek gitu. Watu nom. Belum berubah jadi fosil. Sudah belum? Kok ada sing komen urung sarapan? Kaitannya apa dengan sarapan ini? Ada sing komen urung sarapan barang. Jadi keluar dari jalur ya, cari tempat yang sepi, yang sunyi gitu ya. Yang kedua, membaca bismillah sebelum memasuki area BAB. Bismillah. Terus disambung dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepada engkau dari gangguan jin laki dan jin perempuan. Yang ketiga, tidak menghadap kiblat dan membelakanginya. Kata Nabi, idza ataitumul ghaid, jika kalian buang air besar, fala tastaqbilul qiblah, jangan menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat, walakin syarriqu au gharribu, tetapi menghadap ke timur atau ke barat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Larangan ini teman-teman berlaku khusus di dalam ruangan toilet yang sifatnya indoor. Kalau outdoor, di luar ruangan, di gunung, larangan ini berlaku saat outdoor, saat di luar. Kalau di dalam ruangan itu enggak, karena Ibnu Umar pernah melihat Nabi buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat di dalam ruangan. Tapi kalau di luar ruangan tidak boleh membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Ya, dipastikan dulu kalau antum buang air besar sudah pas, terus temannya ngasih dulu, kamu kok menghadap kiblat, maka harus segera geser. Caranya gimana ya? Terserah. Berdiri dulu apa sambil duduk ya? Itu pikiran langsung muter. Bersuci dari najis. Setelah berdoa bersuci dari najis. Karena kalau tidak bersuci, orang yang pipis BAK tidak bersuci, dia akan mendapatkan azab kubur. Dan azab kubur yang paling banyak disebabkan karena manusia tidak bersuci. Kata Nabi, "Wa ma yu'adzabani fi kabirin
mereka berdua tidak disiksa di kubur karena melakukan perkara yang besar. Bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Yang pertama, mereka tidak hati-hati ketika pipis. Wa kana al-akhar, yang kedua, yamshi bin namimah, mereka suka mengadu domba. Sehingga selesai BAB harus bersuci dengan air kalau ada, tidak ada maka menggunakan materi lain. Beristijmar, bisa menggunakan batu atau menggunakan daun, tapi jangan daun tebu seperti kemarin itu. Bundas. Terus batunya juga dipastikan dia bukan kotoran hewan yang sudah menjadi fosil. Karena Nabi mengatakan jangan kalian bersuci menggunakan tulang atau kotoran hewan. Fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Dua benda ini makanan saudara kalian dari bangsa jin. Tulang dan kotoran hewan. Misalnya antum buang air besar, nggak ada daun, nggak ada batu, lah kowe iki ning endi? Masa di hutan nggak ada batu, nggak ada daun. Jalan-jalan ketemu sama dengkul sapi misalnya. Tulang sapi itu yang gede itu loh. Ya, itu dipakai buat istijmar, bersuci nggak boleh. Kenapa? Karena itu makanan dari bangsa jin. Kasihan nanti jinnya nyari makan. Wah, ada sapi. Tulang sapi nggak jadi nggak ada selenya gitu. Selai nanas. Itu namanya PHP itu ya. Selesai membaca doa keluar dari toilet, gimana doanya? Ghufranaka. Nah, mitos yang keenam, menjejakkan kaki ke bumi 3 kali dan mengucapkan salam. Ya, mau mendaki gunung itu, ya menginjakkan kaki 3 kali lalu mengucapkan salam. Itu mitos yang tidak pernah ada jelunturungannya, yang tidak pernah ada dalilnya. Yang ketujuh, mitos jin penguasa gunung. Kemarin saya menyampaikan jin itu tidak menguasai gunung, dia nggak memiliki hak apa-apa di gunung. Dia hanya menumpang di gunung sama seperti manusia. Adapun yang diberi tugas oleh Allah menjaga gunung adalah siapa? Malaikat. Makanya Nabi saat diusir oleh orang-orang Taif, dilempari batu sampai berdarah, beliau berjalan sendirian dalam keadaan sedih, dan setiap kali jalan itu dinaungi oleh awan. Beliau mengangkat pandangannya ke langit, fa'idha bihi Jibril, ternyata di atas awan itu ada malaikat Jibril. Wa ma'ahu malakul jibal, dikawal oleh malaikat penjaga gunung. Kata Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu qad alima ma fa'ala qaumuka laka, telah mengetahui perbuatan kaummu kepada engkau. Wa qad ba'athani, dan Allah telah mengutus aku. Wa ma'i malakul jibal, dan aku dikawal oleh malaikat penjaga gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan, agar engkau menginstruksikan kepada malaikat gunung ini untuk melakukan apa yang kamu kehendaki kepada kaummu itu. Lalu malaikat penunggu gunung menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi, kalau engkau ingin itu 2 gunung yang besar itu aku cabut, lalu aku pukulkan ke orang-orang musyrikin itu supaya mereka binasa seluruhnya. Dan Nabi dekengannya siapa? Malaikat, bukan pusatnya. Dekengan Nabi malaikat penjaga gunung. Kalau nabinya kita, sudah hilang dari peta dunia mereka. Kenapa? Karena 2 gunung diambil, terus dikepruk ke mapres. Jangankan 2 gunung dikepruk ke, Semeru itu cuil sedikit bagian pucuknya. 23 berapa itu? Berapa rumah? 3.000 rumah. Hilang, harus ngungsi. Kemudian direlokasi ke hutan lindung yang sekarang sudah berubah jadi apa? Jadi perkampungan, jadi pemukiman. Itu baru cuil sedikit, 3.000 rumah harus pindah. Bagaimana kalau Semeru diangkat, Gunung Merapi diangkat, dikeprok ke Kediri sini.
Pulau Jawa itu sigar jadi dua, atau mungkin hancur semuanya. Dan Nabi mengatakan la bal arjullah an yukhrija min aslabihi man yuwahhidullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak, jangan kamu musnahkan, jangan kamu bunuh. Aku berharap akan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Itu sabarnya Nabi seperti itu. Diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah, disakiti. Sepanjang jalan orang berdiri di pinggir jalan melempari batu. Bisa kebayang nggak? Lalu datang malaikat, kalau kamu ingin akan saya musnahkan mereka dari dunia, akan saya pukul dengan 2 buah gunung. Kalau nabinya kita, oke. Nggak pakai lama, langsung saja eksekusi kan gitu. Tapi nabinya Nabi Muhammad ya beda ceritanya. Hadis tadi itu menerangkan kepada kita bahwa jin itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa di gunung. Sehingga nggak ada istilah jin penguasa gunung, nggak ada. Di Merapi katanya namanya Mbah Petro, di Lawu katanya Sunan Lawu, nanti di gunung lain mungkin ada jin siapa, itu semuanya nggak benar. Ya ada jin, mungkin bisa jadi ada jin, tetapi mereka bukan sebagai penguasa. Wong kesiram air panas saja ginjal-ginjal, ketimpa batu juga marah, berarti kan bukan penguasa. Yang ke-8 tanjakan cinta. Di mana ini? Gunung Semeru. Setelah melewati Ranukumbolo di lereng Gunung Semeru, seseorang untuk mencapai puncak dia harus melewati tanjakan yang disebut tanjakan cinta. Kalau dia mendaki tanjakan itu tanpa menoleh ke belakang, maka akan didekatkan apa? Jodohnya. Tapi kalau noleh, rasido yang jodoh. Itu namanya apa? Mitos. Nggak ada keterkaitan antara jodoh dengan toleh menoleh, itu nggak ada. Meskipun antum naik motor tolang toleh, ini ngerayo sing. Kalau belum jodoh ya nggak akan jodoh. Seperti ini. Ini adalah termasuk cerita khurafat mengada-ada yang bisa meruntuhkan daya nalar para pemilik akal jika sampai mempercayai cerita khurafat seperti ini. Yang ke-9 pasar setan. Itu ada di mana pasar setan? Gunung Merapi, di bawah kawah. Jadi saya itu dari pasar setan menuju puncak Merapi, bibirnya itu, bibir kawahnya. Ngelihat gini ya kelihatan kawahnya itu. Asap bul. Dulu ada pendaki yang di situ tuh foto gitu, malah ceblok, jatuh ke dalam kawah, meninggal dunia di sana. Proses evakuasinya dilakukan oleh Ranger Gunung Merapi menggunakan baju anti api, sepatu anti api, dia turun pakai tali gitu. Di dalam kawahnya itu ada reportasenya kayaknya di TV One. Nah setelah orang itu jatuh saya naik, maksudnya naik ke Gunung Merapi, ngelihat posisi jatuhnya ternyata di sini, ini kelihatan. Nah setelah erupsi sampai sekarang belum dibuka lagi jalur pendakian dari tahun 2000 berapa? 10 ya? Iya 2000 berapa itu? Terakhir itu sampai sekarang, termasuk Semeru sampai sekarang juga ditutup jalur pendakiannya. Sehingga para porter di 2 gunung ini banyak yang hijrah. Porter kan kerjaannya bawain barang nanti dibayar, lah ditutup terus sih, nggak ada pendakian. Akhirnya mereka banyak hijrah ke Gunung Lawu, ke Gunung Perahu, sebagian ke Gunung Rinjani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada makhluk bumi, makhluk langit yang mengetahui kegaiban kecuali Allah taala. Mitosnya apa toh? Kalau kita sampai di pasar setan, ya, kita harus pura-pura membeli sesuatu dan melemparkan daun sebagai apa? Uangnya. Kalau enggak nanti akan diganggu setan yang sedang belanja di situ, di pasar setan itu. Ya, pasar setan itu bukan hanya di Merapi, ada di beberapa gunung yang lain juga. Itu semuanya mitos. Tempat ini adalah pasarnya setan. Kadang kalau kita malam hari jalan tuh kedengaran suara riuh seperti orang berjual beli. Kalau kalian ditawari sesuatu, maka lemparkanlah uang untuk bertransaksi dan membeli.
Itu cerita klenik. Dan saya tutup dengan satu bait syair, faya ajaban kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu. Alangkah mengherankannya bagaimana Allah dimaksiati dan dikufuri serta diingkari, padahal di dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan Allah itu maha satu, maha tunggal. Dan dalam setiap pergerakan, dalam setiap diamnya sesuatu, semua bersaksi akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurru wa la yanfa'u illallah. Tidak ada yang bisa memberi madarat, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim harus memiliki sifat pemberani, punya mentalitas dan tidak takut dengan cerita-cerita mitos, cerita-cerita klinik. Saya tambahkan ada cerita tentang rumah pocong Sumi di Yogyakarta. Antum ketik di YouTube coba yang pegang HP. Rumah pocong Sumi. Iya. Nanti insya Allah akan ada banyak video reportase tentang keberadaan rumah pocong itu di Jogja. Ada? Iya, ada toh? Rumah pocong Sumi. Cerita apa Bu? Cerita sesungguhnya rumah pocong Sumi. Cerita sesungguhnya rumah pocong Sumi. Kata Pak RT RW di sana itu, kata orang-orang Indigo, sebagiannya pendaki gunung, Sumi itu dulu tinggal di rumah itu, kemudian dirampok, dibunuh, lalu berubah menjadi pocongan. Itu cerita yang disebarkan di YouTube oleh anak-anak Indigo, dan mereka bikin acara. Ya, kita sudah masuk ke rumah pocong Mbak Sumi, dan itu saya melihat indera keenam saya melihat Mbak Sumi lagi ada di pojokan sana. Dia menunduk sedih. Saya mencoba untuk menyapa dan berkomunikasi dengannya, tapi dia cuma diam saja. Itu ceritanya gitu-gitulah. Setelah ditanya ke Pak RT RW itu, apa jawabnya? Nggak pernah ada warga sini bernama Sumi, itu nggak pernah ada. Bayangkan, Mbak Sumi aja marah itu kalau tahu namanya dibuat jadi nama pocongan ini. Terus ditanya ke Pak RW, nah terus rumah itu miliknya siapa? Itu rumahnya Haji Muhammad Rashidi. Tahu antum Muhammad Rashidi? Muhammad Rashidi itu muridnya Syekh Ahmad As-Surkati, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah, ulama besar Sudan yang belajar di Mekah dan Madinah, kemudian berhijrah ke Indonesia, berdakwah di Indonesia, sampai meninggal di Jakarta, dimakamkan di Jakarta. Syekh Ahmad Surkati itu gurunya Haji Muhammad Rashidi, termasuk gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Ustadz Muhammad Rashidi ini menjadi ustadz yang sangat getol memerangi pemikiran liberalisme yang dibawa oleh Harun Nasution pertama ke Indonesia. Dan beliau menjadi Menteri Agama pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia di era Soekarno. Namanya siapa? Haji Muhammad Rashidi. Rumahnya itu diacak-acak sama anak-anak yang mengklaim indigo bisa melihat hal-hal gaib itu. Lalu diklaim itu menjadi rumah pocong Sumi. Padahal bohong, dusta besar. Jadi kalau antum itu mempercayai ceritanya anak-anak indigo, sama saja antum mempercayai dukun. Paham nggak? Jangan pernah percaya kepada ceritanya anak-anak indigo. Di situ ada ini. Itu bohong semua ini. Buktinya itu rumah pocong Sumi, dan masih ada bukti-bukti yang lain banyak. Seperti ada seorang lelaki yang hilang beberapa bulan lalu di Cadas Pangeran di Jawa Barat itu. Ada seorang lelaki naik motor tiba-tiba hilang di Cadas Pangeran itu. Sampai seminggu itu keluarganya nyari nggak ketemu. Lalu para dukun itu juga membuat aksi memanggil rohnya orang ini, dimasukkan di dalam proses mediumisasi, terus ditanya, kamu si Fulan? Iya, saya si Fulan itu yang hilang itu. Atau kamu matinya gimana? Saya digondol oleh siluman ular kuning. Beneran? Antum cek di YouTube, video mediumisasinya ada. Banyak. Dan yang melakukan mediumisasi bukan hanya satu dukun. Beberapa dukun mengklaim, oh si Fulan yang hilang kemarin mati dan
dia dibawa lari oleh siluman ular kuning di cadas pangeran. Setelah 1 minggu itu orang yang hilang tadi itu muncul. Nah, kamu kemarin kemana? Kamu mati toh? Mati gimana? Wah, aku pergi ke rumah istri mudaku di Cirebon. Terus yang dipanggil oleh para dukun ini siapa? Dan apa? Ya, mereka hanya pinter acting, pinter kesurupan. Makanya ada orang yang apa itu? Jaranan apa jadilan? Kesurupan dati itu. Wow. Ya kayak gitulah orang kesurupan. Banyak orang yang nonton. Di antara yang nonton itu ada Pak Leknya dia. Pak Leknya dia datang bawa anaknya tuh. Tahu-tahu kesurupannya selesai. Loh, Pak Lek, Pak Tan mriki Pak Lek. Loh, ini kesurupannya dipending tuh ini. Ditunda. Berarti dia itu tidak sedang apa? Surupan. Dia hanya pura-pura kesurupan. Dan ada beberapa orang yang menjadi atlet seperti itu. Atlet kesurupan itu. Jadi sering bikin tontonan masyarakat pura-pura kesurupan. Dan dia sekarang sudah ngaji. Dulu itu nggak ada. Saya tuh dulu cuma acting, nggak ada. Saya kesurupan dadi itu rene. Semuanya hanya murni apa? Acting, etok-etok. Tapi bukan berarti kesurupan tidak ada. Kesurupan itu ada, cuma langka. Ya, termasuk pendaki yang katanya kesurupan itu biasanya dia hanya hipotermia saja. Ya, penurunan suhu tubuh secara drastis sampai hilang kesadaran. Dianggapnya itu kesurupan, padahal dia sedang kedinginan dahsyat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan subuh pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas faedah yang sudah disampaikan berkait tentang mitos di kalangan pendaki gunung. Yang sesi selanjutnya pertanyaan bagi para peserta, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Monggo Mas. Nama, alamat. Oh, Masya Allah. Pertanyaannya? Mas Agung. Oh, ini tuh. Apa orang ngacung mau? Silakan Mas Agung. Itulah orangnya. Nah, ini pernah ada cerita. Dulu saya tuh beli motor. Beli motor. Nah, itu orang rumah itu ada di desa itu diselamatin, peduli. Iya. Itu saya tolak secara ya, tolak itu enggak benar atau enggak salah. Ada perlawanan dari keluarga. Qadarullah. Dengan penolakan itu malamnya itu saya langsung kecelakaan. Nah, orang tua ataupun keluarga mah ya udah lah kan. Iya. Nah, pertanyaannya terkait mitos-mitos yang terjadi di masyarakat itu apakah memang harus kita tolak secara terang-terangan? Iya. Atau gimana? Sudah. Harus ditolak secara terang-terangan. Saya bertanya, ada nggak orang beli motor tidak diselamati lalu kecelakaan? Ada nggak? Banyak. Orang beli motor tidak diselamati terus kecelakaan? Ada nggak? Ada, itu Mas Agung salah satunya. Pertanyaan kedua, ada nggak orang beli motor diselamati tadi ya kecelakaan? Ada nggak? Banyak. Artinya apa? Kecelakaan itu tidak berkaitan sama sekali dengan selamat. Ada Mas Selamat sini? Selamat itu satu-satunya orang konon katanya yang mendarat di bulan tapi tidak pernah disebut. Yang disebut hanya Neil Armstrong. Ya, Neil Armstrong telah mendarat di bulan dengan selamat. Tapi selamatnya ini nggak pernah diekspos. Misterius. Nah, berkaitan dengan keselamatan tadi itu. Banyak sekali di antara kita, ribuan bahkan, atau mungkin jutaan orang membeli motor tidak pernah diselamati. Dan nggak pernah kecelakaan. Saya termasuk orang yang sudah lama naik motor dari tahun berapa ya? 2010 saya mulai naik motor itu. Alhamdulillah tidak pernah kecelakaan. Dan sudah beberapa kali ganti motor, tidak ada yang saya selamati. Bener nggak?
Banyak kan di antara antum yang tidak menyelamati motor tetapi malah nggak kecelakaan. Dan banyak juga tetangga saya, bahkan ada orang Cina juga dulu di tetangga saya itu beli mobil diselamati, malah kecelakaan. Artinya kecelakaan itu tidak berkaitan dengan selamatan. Kecelakaan tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Ya, seperti bulan Suro. Ada kejadian rombongan manten menikah di bulan Suro, naik bis lewat tanjakan yang ekstrim. Memang di situ sering terjadi kecelakaan. Gelondor itu, nggak kuat terus turun, jatuh sampai ayah pengantin lakinya ini tangannya putus di situ. Lalu orang-orang mulai menyalahkan bulan Suro. Makanya jangan menikah di bulan Suro. Kalau menikah bulan Suro ya kayak gitu itu akibatnya. Ada nggak orang kecelakaan di bulan Suro? Ada. Ada nggak kecelakaan di luar bulan Suro? Kalau antum jawab banyak, keliru. Lebih banyak. Kenapa bulan-bulan yang lain tidak disalahkan? Padahal di situ juga ada kecelakaan. Kenapa yang disalahkan bulan Suro? Makanya bulan Suro kemarin tuh saya membuat sayembara. Siapa yang berani menikah di bulan Suro, saya kasih hadiah buku souvenir pernikahan 100 pieces. Judulnya Khud Aqidataka minal Kitabi wa Sunnah. Jubuan akidahmu saka Al-Quran lan Sunnah. Saya terjemah dalam bahasa Jawa buku itu. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah. Pasangan yang berani menikah di bulan Suro, saya kasih 100 gratis, saya kirim ke alamatnya. Kalau lebih gimana Ustaz? Bayar kalau lebih. Lebihannya tuh yang bayar. Terus ada 7 pasangan yang mendaftar menikah di bulan Suro. Salah satunya Mas Fatur di Tawangmangu, dan saya sendiri yang khutbah nikah di acara walimahnya. Yang datang banyak berjibun. Iya. Dan alhamdulillah lancar. Saya pun yang khutbah itu juga tidak mencicil. Saya tanya Mas Fatur juga berhasil melewati malam-malam bahagia itu dengan tanpa ada kendala yang berarti. Itu. Alhamdulillah. Jadi itu harus dilawan, Pak. Bahkan dulu waktu saya masih SD, remaja masjid di tempat kami itu menyelenggarakan khitanan massal khusus sengaja dilakukan di bulan Suro. Dan saya salah satu pesertanya, peserta paling kecil waktu itu. Ada 100 lebih peserta khitanan massal. Ya, mitos mengatakan jangan khitanan di bulan Suro, nanti kecelakaan, nanti khitanannya nggak jadi, mingkup meneh gitu misalnya. Itu semuanya tidak terbukti. Dukun juru supitnya mencicil dan nggak ada. Alhamdulillah semuanya dilakukan dengan lancar, baik, dan tidak ada peserta yang melaporkan hasil khitanannya nggak jadi itu. Semuanya jadi dan tidak ada yang mingkup meneh. Jadi kalau ada kecelakaan itu yakin tidak berkaitan dengan selamatan ataupun akidah klinik yang lainnya. Karena memang Allah menetapkan itu ada kecelakaan ya. Jadi jangan kita sebagai seorang ahli tauhid jadi goyang, jadi goncang gara-gara ungkapan seperti itu. Saat ada kecelakaan tidak diselamati, diumbul-umbul. Saat ada kecelakaan padahal dia menyelamati, kok orang diem saja. Itu tidak fair, tidak apple to apple. Ya, berat sebelah. Wallahu taala alam. Ya. Ya. Kita lawannya itu dengan ya tak gunakan aja lah baju. Nggak apa-apa, wong saya menggunakan nyatanya juga nggak apa-apa kok. Kalau antum masih ada rasa takut, wah, jadi kalau saya baju hijau jangan-jangan saya dideketi Nyi Roro Kidul. Dirica-rica aja. Dirica-rica. Iya, sebenarnya. Iya. Ditumis. Saya di pantai selatan mana ya? Pantai Tulungagung ya. Ada mitos nggak boleh bawa jeruk. Ada yang tahu nggak? Ada orang Tulungagung sini? Tulungagung ada. Nggak ada ya. Ada. Mas Mahbub dok. Nah saya di Tulungagung itu pedagang itu, Mas jangan bawa jeruk lah. Kenapa? Ya pantangan di sini nggak bawa jeruk. Malah saya ngantongi jeruk.
Ya nggak apa-apa juga. Kalaupun ternyata saya tiba itu nggak berkaitan dengan jeruk. Ya cara melawannya tuh yang paling pertama dan utama ya ada di dalam hati. Apa gunanya kita pakai baju hijau di pantai selatan, tapi kalau kita pakai bajunya masih was-was begitu, berarti kan belum lost gitu kan. Lost, gak rewel. Dia pakai baju hijau tapi masih jangan-jangan nanti kogek. Jadi patokannya bukan pakai bajunya itu, tapi hati. Ya, harus yakinnya tidak ada yang memanfaati, tidak ada yang memadoroti kecuali hanya Allah. Nggak berkaitan dengan baju hijau, nggak berkaitan dengan selamatan, nggak berkaitan dengan jeruk. Ya, nggak ada sama sekali itu. Terus sering-sering membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu taala alam. Yang lain ada lagi? Itu mau Mas Agung ya. itu yang apa? Kopiah. Ya. Kan tadi tanya Iya. melanjutkan dari Mas Agung. Iya. Itu yang beredar di kalangan desa saya itu seperti bilang jangan nikah ganjil genap. Iya. Ganjil 1-3 contoh. Iya, betul. 1-3 tapi terus kita bantah. Iya. Orang tua itu sampai nangis-nangis kepikiran nanti mitosnya nanti orang tua perempuan akan meninggal. Iya. Nah, terus ada juga yang menengahi seperti ini, Ustaz. Wes, Mas, daripada kamu meninggal orang tuamu, Iya. ya wes, mending manuto. Nah, terus saya bilang yo nggak bisa gitu, agama kan nggak ada yang seperti itu. Terus bilang gini, karena aku kejadian tenan lah mergo didongakne wong sekitar omahmu malah akhirnya jadi tenanan. Gitu kakek mati maksudnya. Ya, selain itu menjadi mindset karena apakah doa itu juga orang-orang yang kita tuh lebih banyak yang mempercayai itu kan menjadi seperti doa, Ustaz. Iya. Apakah itu juga sebagai Enggak. caranya itu? Doa orang yang zalim tidak diijabah. Yang diijabah itu doa orang yang dizalimi. Antum kan tidak menzalimi mereka. Dan nggak ada kaitannya doa mereka dengan ijabah Allah, nggak berkaitan sama sekali. Ya, ganjil, anak nomor 1 menikah dengan anak nomor 3. Kakak saya, sepupu, anak nomor 1, namanya Eko Juni Mulyono. Kalau ada orang namanya Eko, yakin anak pertama itu. Ya, Eko LGR juga anak pertama. Anak pertama Mas Eko. Lah iya. Los Pak Eko. Gak rewel pokoknya. Nah, kakak sepupu saya namanya Eko Juni Mulyono. Menikah dengan seorang wanita, dia anak nomor 3. Sekarang udah punya cucu loh kakak sepupu saya itu. Jadi saya itu sudah jadi mbah. Yaitu cucunya saudara sepupu saya itu. Anak nomor 1 menikah dengan anak nomor 3. Nggak ada kaitannya dengan kematian. Bahkan yang mati bukan hanya ibunya. Pengantin laki, pengantin wanita, orang tuanya, mertuanya, semuanya akan mati. Bener nggak? Apa akan ada hidup terus? Kan nggak mungkin. Ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Itu ayatnya tadi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu berupaya, bersungguh-sungguh memerintahkan kamu melakukan kesyirikan, jangan kamu taati. Tapi ini penting, penutup ayatnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah kamu bergaul, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Enggak boleh antum marah, melototkan mata di hadapan orang tua, enggak. Mengangkat suara, enggak boleh. Harus tetap sopan dan santun. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku telah diberikan ilmu yang belum diberikan kepada engkau. Kata Imam Ibnu Qayyim, Nabi Ibrahim berpaling dari ungkapan yang kasar menuju ungkapan paling lembut. Beliau tidak mengatakan, ya abati innaka jahilun la ilma indaka. Pak, sampai ini bodoh, nggak punya ilmu. Nabi Ibrahim nggak ngomong gitu.
Wahai ayah, sesungguhnya aku telah diberikan ilmu oleh Allah yang ilmu tersebut belum diberikan kepada engkau. Harus senantiasa sopan dan santun. Dan ada seorang sahabat namanya siapa ya? Lupa saya. Dia itu disuruh murtad dari agama Islam oleh ibunya yang seorang majusi, penyembah api. Dan dia mengatakan kalau kamu tidak mau kembali kepada agama nenek moyangmu, maka aku, ibumu ini akan mogok makan. Gak mau makan, gak mau minum. Bayangkan. Di hari yang ketiga, orang itu 3 hari gak makan, gak minum, rasanya gimana? Kira-kira loh ya. Rasanya ya. 3 hari gak makan itu rasanya gimana? Mati belum? Belum lah. Lemes. Nggak ada tenaga. Ini sahabat ini sowan kepada ibunya. Ibunya sudah lempe-lempe, sudah tele-tele. Kata beliau, ya ummah, wahai ibunda, lau kanat minki alfu nafsin, kalau engkau memiliki 1000 nyawa, wa kharajat minki nafsan ba'da nafsin, dan 1000 nyawa itu keluar satu demi satu dari ragamu, ma taraktu dini hadza li syai'in. Aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku sedikit pun. Akhirnya ibunya kalah, lalu makan. Ngeleh. Itu menunjukkan betapa kuatnya tauhid yang dimiliki oleh para sahabat. Nah, kita juga begitu. Pokoknya untuk urusan syirik ini jangan ada toleransi, maupun dia ayah kita, ibu kita, atau tetangga, atau seluruh kampung, nggak boleh. Tetapi tetap kita harus berbakti dan berbuat baik, menenangkan, menghibur. Bu, itu nggak benar, ibu nggak usah terlalu kepikiran. Itu teman-teman saya di provinsi lain, kota lain banyak yang menikah ganjil, tetapi tetap samara, sakinah, mawadah, warahmah. Dan orang tuanya pun tetap awet langgeng, banyak seperti itu. Itu. Dan kalau perlu didatangkan data dan fakta empiris, kisah nyata beneran. Antum cari itu ikhwan-ikhwan yang anak nomor 1 menikah dengan anak nomor 3. Terus antum bawa, ini bu teman saya, langsung. Gitu. Ada yang menikah di sini kampung, di situ kampung. Di tengah-tengahnya apa? Jalan kampung, Pak, Pulau Jawa. Tengah-tengahnya tanduran pari, saiki ngaji, sesuk ya ngaji. Bukan begitu. Nah, katanya kalau yang di barat, di sana arah mana? Sana selatan ya? Sana selatan. Selatan sama utara. Ini anak di selatan jalan menikah dengan anak utara jalan. Kemudian saudaranya dia juga selatan jalan menikah dengan utara, akan mengakibatkan kecelakaan. Itu juga mitos. Banyak itu. Termasuk weton. Ya. Wetonmu ora pas, cintamu kandas. Kasih dorabi. Ya, kasih dorabi. Dan banyak seperti itu. Saya bolak-balik mengadakan khitanan massal itu nggak jadi, padahal sudah daftar, dikasih duit, dikasih hadiah, ya, lalu dikhitan gratis, dikasih obat. Nggak jadi. Alasannya wetone ora pas. Itu weton itu loh, Selasa, Kliwon, Rebo, Wage itu loh. Dan itu kan hanya ada di Jawa saja kan weton-weton itu. Ya, di luar sana nggak ada itu Kliwon, Wage, Paing. Itu namanya ilmu sampar wangke, tali wangke, dihitung. Jadi wetonnya suami, wetonnya istri harus pas. Kalau nggak pas nggak boleh menikah. Itu repot, Pak. Jadi orang itu kalau akidahnya itu sudah kena kesyirikan, hidupnya akan serba repot, susah. Tapi yang susah itu tetap dijalani. Karena saking apa? Kuatnya berpegang teguh terhadap akidah kelenik dan kesyirikan tadi. Sudah repot, dijalani lagi. Tapi kalau orang Islam, jiwanya merdeka. Meskipun tidak sedang Agustusan, dia senantiasa merdeka. Jiwanya merdeka, tidak dikungkung oleh cerita-cerita kelenik, tidak dikungkung oleh cerita-cerita itu tadi. Nikah ganjil, nikah weton gak pas, nikah bulan suro, los ya, gak rewel belas. Suronan nikah los, gitu. Nikah ganjil los, nikah genep ya los.
Makanya nikah ganjil nggak boleh. Jadi kalau istri antum 3 harus digenepi jadi 4. Itu kan cerita mitos juga itu. Wallahu ta'ala alam. Yang selanjutnya, oh ya, depan ini. Antum tunjuk mana? Yang kemarin udah ya, kemarin tanya. Mau tanya aja dia nggak apa-apa. Ini dulu aja. Tanya. Silahkan. Itu Iya. ada fenomena ada pesulap merah kan? Iya. Tanya itu membuka aibnya orang-orang perdukunan itu Iya. menurut Ustaz gimana Ustaz? Dia itu baik nggak, hikmah nggak, atau dia termasuk menjelekkan orang itu nggak? Ustaz? Monggo Ustaz. Makasih Ustaz. Kalau murni, bukan menjelekkan itu. Kalau murni menjelaskan keburukan dan kesesatan para tukang sihir nggak apa-apa. Kalau murni, iya. Ya nggak murni gimana? Dia ngajari trik juga untuk menipu orang, itu berarti nggak murni. Ya, seperti saya juga mengetahui dari sejak sekolah itu telur ayam ya. Itu kalau direndam setengahnya pakai air cuka, itu cangkang telur yang keras itu bisa jadi lunak. Telur ayam direndam dengan air cuka, itu cangkang yang keras itu bisa jadi lunak. Nah kalau lunak gimana? Bisa dimasukin jarum telurnya itu, bisa disuntik pakai pewarna makanan yang merah, hitam, dikasih tap-tapan oli. Setelah disuntik, masukin beberapa jarum, dibiarkan dia mengeras lagi. Terus diusek-useki. Orang sakit perut, puju pajapu, ginjal turmane asu. Itu nih nggak Ustaz? Gitu nih, cum. Terus dipecah, wah ada jarumnya mas. Perutnya sampean tadi diisi jarum oleh tukang santet, jarumnya saya sedot menggunakan apa? Telur ini. Nah, maharnya pinten mbak? 5 juta aja. Modal ndok nih 5 juta. Nggak ada sekilo Pak. Ada sekilo 1 ndok toh. 2000 Ustaz. Kadang-kadang ndoknya ndok puyuh ini. Lebih murah lagi. 500-an Ustaz. Iya. Kalau memang murni menjelaskan trik-trik licik para dukun, ya seperti itu diperbolehkan asal memang murni tujuannya untuk itu. Tapi ada sebagian orang justru ngajari sulapan, karena ilmu sulap sendiri itu ilmu yang haram, meskipun tidak mencapai derajat kekufuran ya. Karena orang melakukan sulap itu ada 2 metode. 1 menggunakan bantuan jin, itu kesyirikan. 2 menggunakan apa? Trik kecepatan tangan. Tapi toh dia menipu, bener nggak? Dikiranya ini berubah jadi apa? Padahal enggak, padahal hanya trik aja. Nah, kalau seseorang itu profesinya menjadi tukang tipu seperti itu ya haram, nggak boleh. Tapi kalau tujuannya murni, pure ya, tahu pure? Pure bacanya. Kalau pure itu saya khawatir pure. Itu untuk menjelaskan itu kedok-kedoknya para dukun, para wali-wali setan yang seperti itu baik dan bagus. Itu ya, seperti katanya ilmu kebal. Ada yang orang bikin sayembara. Itu orang-orang yang punya ilmu kebal datang ke saya, tak suntik pakai jarum suntik. Kalau jarum suntik saya nggak bisa menembus kulit sampean, dikasih 100 juta. Nggak ada yang datang itu. Pemain debus, terus yang suka makan beling itu coba disuntik. Nggak usah pakai pedang, nggak usah pakai golok, pakai jarum suntik atau pisau bisturi. Kalau versi Mas Birda, ayo datang ke tempat saya orang-orang kebal, tak bekam, pakai jarum bekam, tek. Kalau nggak keluar darahnya, kasih hadiah misalnya nasi goreng gitu misalnya. Nggak ada yang datang, Mbak. Jadi kemana itu ilmu kebal itu? Ya. Itu semuanya hanya merupakan apa? Atraksi aja untuk kepentingan apa? Tontonan. Wallahu ta'ala alam. Yang selanjutnya, Adi. Ya silahkan. Bagaimana caranya kita kalau menemukan raja atau buhul itu bagaimana cara memusnahkannya? Atau langsung dibakar atau bagaimana? Enggak, ada yang langsung dibakar, ada yang enggak. Buhul itu macam-macam. Dan kalau langsung dibakar justru akan mengakibatkan keburukan pada orang yang sakit itu. Contohnya ada buhul berupa kayu. Pernah ditemukan buhul sihir itu berupa kayu yang dipaku. Paku,
nggak sampai nancep semuanya di paku, terus pakunya dibengkokkan, paham? Ini paku ditancapkan ke kayu, jelek, begitu masuk berapa senti, terus dipukul supaya bengkok. Tapi jumlah pakunya itu ratusan, teman-teman sekalian. Bukan hanya puluhan, ratusan paku. Kalau yakin itu buhul, paku itu harus dicabut satu persatu. Sitok-sitok. Loh, suwe no. Lah sing nutuki ya suwe dukune. Tuk 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 tak tak tak, tuk 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 tak tak tak, tuk 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 tak tak tak. Kita juga harus sabar ngambili satu. Setelah itu direndam dalam air ruqyah. Air ruqyah itu air biasa begini. Taruh di baskom, bacakan Fatihah, Qul Falaq Nas, ayat kursi, tiupkan. Gitu. Terus direndam. Setelah itu dibakar. Demikian juga kalau berupa uqad, itu simpul tali. Itu talinya harus dilepas dulu, Mas. Kadang-kadang ada berupa tali, simpulnya ada 9, itu dilepas satu-satu. Angel harus diupayakan. Ya, kadang ada yang berupa Langsung digunting. bukan digunting, dilepas dulu. Dilepas, setelah itu direndam baru dibakar. Atau berupa boneka yang ada tali-talinya. Itu kalau orang Afrika menyebutnya sihir voodoo. Voodoo. Boneka kepalanya diikat tali, lehernya diikat, tangannya diikat, badannya diikat, kakinya diikat. Itu ikatan yang mengikat badan boneka itu harus dilepasi satu-satu. Ya, kemudian baru dibakar. Tapi kalau cuma berupa raja kertas itu ya, langsung dibakar aja, nggak apa-apa. Berupa benda-benda klenik, rompi. Saya itu membakar benda klenik udah nggak kehitung loh. Pernah satu sore itu ada ikhwan datang bawa karung, tak kirain isinya itu manggis apa-apa. Itu apa ya Mas? Itu jimat Pak D saya Ustaz. Sebanyak itu? Iya. Distributor jimat atau Pak D-mu? Ya enggak, dia konsumen ya. Konsumen jimat. Terus Pak D saya udah mati, makanya ini dibakar. Lah Pak antum nggak punya korek api nggak dibawa ke sini? Ya saya kemarin bakar itu baru bakar satu, adik saya kesurupan Ustaz. Adikmu rasulat mesti? Iya ya wes. Kalau kesurupan ya wajar. Terus saya bakar itu di acara pengajian Ahad pagi ba'da subuh. Saya ngambil ember dari seng. Ember dari seng tahu? Bukan plastik. Lalu jimat saya masukkan situ semua. Saya kasih bensin, saya bakar. Disaksikan jamaah pengajian Ahad pagi itu. Saya tanya gini, aman? Aman. Ada yang kesurupan? Buatan. Terus takmirnya noleh ke atas ini. Asapnya itu hitam, itu ngenai atap masjid ini. Takmirnya noleh ini. Aku tadi noleh ya. Gitu. Saya nggak kepikiran kalau asapnya itu akan hitam membumbung tinggi, ngeregeti pelafon masjid itu ya. Tapi karena saya ustadz ya diem aja gitu. Batinnya batin malah iya tapi enggak lah. Kalau saya suruh ngecat ya saya nggak mau datang lagi ke sini. Ustadznya mbok kan ngecat. Jadi kalau nemu buhul, nemu jimat, nemu barang klenik berbau-bau khurafat itu dibakar saja. Kecuali jika berupa itu tadi. Ya tali-tali atau paku-paku dicabuti dulu. Konon katanya kalau langsung dibakar itu akan menimbulkan efek buruk bagi orang yang sakit itu. Bisa menimbulkan sakit permanen, buta permanen, lumpuh permanen, makanya harus dilepas dulu. Setelah dilepas baru dibakar. Gitu Mas Adit ya. Kalau nemu lagi, tapi nggak usah nyari-nyari ya. Repot aja. Jangan jadi pemburu buhul ya. Nemu rongton. Selanjutnya ada pertanyaan. Tanya dari mana Mas? Nama? Hasan dari Gresik. Dari Gresiknya di mana? Cermil. Cerme, oh dekat Mahat atau itu. Iya. Oh, masya Allah. Salam buat orang-orang Cerme. Silahkan. Tanya tentang mimpi, Dad. Ya. Teman saya itu kan orang tuanya meninggal. Mimpi pertama itu orang tuanya itu kayaknya itu kesusahan di dalam tubuhnya itu. Iya. Itu teman saya itu doa, mendoakan orang tuanya terus itu. Iya. Terus itu dimimpikan lagi bahwa orang tuanya saya sudah senang sekarang.
Dan itu mimpinya itu adik kakak sama seperti itu. Iya. Yang berarti pertanyaan, apakah itu datangnya dari jin atau dari malaikat? Iya, saya punya pengajian judulnya Mimpi yang Misteri. Beneran, nanti dicek di YouTube, Mimpi yang Misteri. Itu saya sebutkan keterangan para ulama tentang seluk-beluk mimpi. Jadi mimpi itu kalau isinya tidak bertentangan dengan syariat, tidak apa-apa diyakini, dipercayai. Kalau memang tata cara doanya benar ya. Karena saya punya ibu saya punya saudara sepupu, itu berarti kan bude saya itu. Bude saya itu punya kakak. Nah, kakaknya bude saya itu kan berarti kan Pak D saya ya. Benar apa enggak? Mumet terang weh. Saya punya ibu saya punya saudara sepupu, kakak sepupu. Bude saya atau itu. Nah, bude saya itu punya kakak. Berarti kan itu Pak D saya. Nah, bude saya itu kafir. Nah, Pak D saya muslim. Paham enggak? Nah, Pak D saya meninggal dunia ketabrak kereta. Seret sampai beberapa meter. Jenazahnya dibawa pulang ke kampung, dimakamkan di kampung. Pak D saya muslim. Punya adik bude saya. Bude saya itu kafir. Terus dimakamkan di kampung, selesai. Bude saya itu cerita ke ibu saya, "Dek, enten apa Bude? Saya tuh mimpi Pak D menemui saya terus ngomong, saya di sini hidupnya susah. Panas, tidak nyaman, tidurnya tidak enak. Mbok aku didoakan." Kata Pak D di dalam mimpinya Bude. Mimpi adiknya yang kafir itu. Terus Bude saya yang kafir itu ngundang pendeta bikin acara di rumah, acara doa bersama. Bukan selamatan. Kalau di masyarakat kita apa namanya itu? Nah, itu tahlilan. Cuman karena dia bukan orang Islam, dia haliloyanan, mungkin loh ya. Mungkin itu. Saya juga nggak tahu namanya apa. Pakai altar, terus ngundang pendeta, ngundang jemaat doa. Pakai lonceng juga. Cara berdoanya saya juga nggak tahu. Setelah didoakan itu, bude saya ngimpi lagi, ditemui Pak D yang sudah meninggal itu. "Dek, sekarang saya sudah enak, sudah nyaman karena didoakan oleh kamu. Terima kasih banget ya." Bude saya cerita ke adik. Setelah saya ngadakan acara sembahyangan itu, ngundang pendeta dan jemaat, Pak D nemui saya loh, Dek. Dia bilang sekarang hidupnya enak, nyaman, damai, sentosa, jaya, merdeka. Berarti kan agama yang benar itu agama saya, agamaku, Dek. Agamamu keliru. Agamaku yang benar, buktinya saya mendoakan Pak D, sekarang Pak D jadi enak. Jadi kamu ikut saya saja. Ibu saya mau dimurtadkan dengan berdalil apa? Mimpi. Jadi kalau mimpi itu tidak cocok dengan syariat, yakin itu mimpi asalnya dari syaitan. Dan Nabi mengatakan mimpi yang baik dari Allah, mimpi yang buruk dari syaitan. Kakak saya kandung mimpi, "Le, apa mas? Aku ndak ingin ngimpi ketemu siapa? Ketemu Syekh Ibnu Utsaimin." Horor iki aku. Terus gimana Syekh Utsaimin itu wujudnya? Orangnya muda, tinggi, besar, brewoknya itu warnanya hitam. Saya bilang kuwi setan, saya bilang. Kenapa? Karena dalam kehidupan realitas Syekh Ibnu Utsaimin itu orangnya pendek, kecil, kurus, jenggotnya putih. Berarti itu setan yang menyamar itu dia nggak pinter itu dalam aksi penyamarannya. Salah ya? Iya salah. Jadi di antara cara mendeteksi benar dan tidaknya mimpi itu kita cocokkan dengan apa? Realita di kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak orang disesatkan oleh mimpi ya yang berasal dari setan. Nah, ada lagi tetangga saya mimpi dia itu melihat ada seorang anak kecil yang kehausan di gentong. Kalau orang Jawa kuno itu menyimpan air bersih sehari-hari itu di dalam gentong. Periuk yang besar itu loh. Itu kayak toren itulah. Kayak toren yang berapa ya, 100 literan mungkin.
atau 150 liter. Gentong dari tanah, lihat itu loh. Di dalam mimpi dia melihat anak kecil kehausan, menangis. Ya, terus dia gendong anak itu. Bilang sama dukun, arti mimpi kula napa mbah? Kata dukunnya gini, berarti nenggon gentong ning jero omahmu itu ada pusaka yang ingin ikut sama kamu. Gitu. Terus diadakan ritual malam itu. Pujo pajabu, antum lanjutkan sendiri. Terus pakai kain ikat kepala itu ditubruk. Ditubruk, dibuka itu ternyata ada benda klenik. Yang diklaim Mbah Dukun, inilah anak kecil yang kamu lihat dalam mimpi. Dia pengen ikut kamu. Maka peliharalah benda pusaka ini. Benda pusakanya itu ya, pusakanya itu sudah dikantongi oleh dukunnya. Ya, diselipkan di itu, terus diakokkan ini muncul dari gentong. Padahal dia yang bawa. Ya. Maharnya pinten Mbah 5 yuta wae. Duit lagi. Dukun ini raudu ora rukun. Itu cara mendeteksi mimpi. Dan kalau isi dari mimpi itu bertentangan dengan syariat, seperti menyuruh ritual tertentu, seperti Budi tadi itu, ya nyuruh undang jemaatnya untuk mendoakan, maka itu mimpi yang tidak benar. Ada sebagian orang mimpi ayahnya minta supaya kuburannya dibangun. Ya, setelah dibangun, ayahnya mengucapkan terima kasih. Fix dari setan itu. Karena Islam melarang membangun kuburan. Ya, kijing, cungkup, wa akhwatuha. Dan saudara-saudaranya yang lain, termasuk kubah, dadek bengek. Itu tidak boleh. Nanti bisa dicek secara lebih rinci lagi di rekaman pengajian itu. Mimpi yang misteri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya harap ini pertanyaan terakhir ya. Karena kita acaranya masih ada lagi tuh banyak. Jadi kita cukupkan. Gimana? Kenapa? Hadiah. Oh, kalau itu kan kuis bukan pertanyaan. Pertanyaan. Oh, kuis. Tidak kuis. Yang ngasih pertanyaan saya. Iya, jenengan Ustaz. Berapa Mas? Ini ada sekitar Naman Ustaz. Oh, ada 6 ya. Bingung saya kalau suruh buat pertanyaannya. Nama donatur film tadi siapa? Angkat tangan. Silahkan. Agung. Sudah. Jangan diperinci lagi. Aku nggak jawab ya. Terus nama artisnya siapa tadi? Jadi visual. Oh ya itu kurang dituju bengok. Silahkan. Terus apa lagi? Di antara titik cerita khurafat yang ada di film tadi, episode apa? Angkat tangan. Episodenya kok bukan nama Sunan? Kejadian apa yang nggak masuk di akal sama saya? Angkat tangan dulu. Ini kopiah ya, coklat. Duduk dikali selama 3 tahun. Itu masuk di akal nggak? Nggak masuk di akal, nggak masuk di pengetahuan, nggak masuk di syariat. Kesimpulannya cerita itu apa? Ya nggak bener. Silahkan. Masih berapa lagi? 3 lagi Ustaz. 3 lagi. Ya, Apa pertanyaan? Hah? Itu terserah itu. Kalau itu mau dibagikan aja enggak? 3 lagi Ustaz. Iya. Sebutkan definisi tatoyur. Silahkan Mas, pakai jaket. Tasayyur itu di mana orang menganggap suatu waktu atau suatu hal itu dianggap sebagai kesialan. Padahal aslinya Tidak. Padahal aslinya tidak berkaitan ya dengan kesialan. Ya benar. Mas siapa namanya? Nabil. Nabil dari? Dari Gresik tapi asal dari Medan. Oh, dari Gresik tapi asal dari Medan. Kuliah. Oh. Medannya di mana? Medan kota, Mas. Medan kota. Oke. Mas Nabil. Terus masih ada lagi? 2 lagi. Bingung aku kalau bikin pertanyaan itu. Anaknya paling banyak. Klasik gitu. Sahabat. Sahabat apa? Yang tadi loh. Majusi. Oh iya. Namanya saya nggak nyebutkan, ini ada yang tahu kan? Tapi kalau antum menjawab kan anak nggak ngerti jawabannya bener apa enggak. Itu masalah juga itu. Sebentar, saya pikirkan dulu pertanyaannya. Dan untuk berpikir itu butuh waktu setengah jaman. Bukan, nama
Pemilik rumah Pocong Sumi, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Silakan ini. Iya antum. Pak Yahudi. Haji Muhammad Rasidi, benar. Gurunya Haji Muhammad Rasidi. Silakan. Syekh Muhammad Surkati. Ya, sudah habis? Buku satu lagi. Buku 2. Oke. Nama ormas yang didirikan oleh Syekh Surkati. Silahkan ini. Al-Irsyad apa? Iya, Al-Irsyad Al-Islamiyah. Mas siapa? Satria. Dari Kediri. Sudah? Sudah ya? Bukunya nanti biar dibagikan panitia aja. Kalau mau bagikan terus, ini ada roti, ada air mineral, ada tab ya. Tapi dibagikan tutu ilin duwe aku. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.